Bab 1201. Baiklah kalau begitu. Daniel dan Owen keduanya terkejut. Orang-orang pada umumnya egois. Namun, Leon tidak memanfaatkan kesempatan untuk menuntut kompensasi yang lebih besar, ia malah menolak semua jenis kompensasi. Mereka bukan satu-satunya yang terkejut, semua orang, termasuk Francis, semuanya terkesan oleh bagaimana Leon tidak tergerak oleh keuntungan. Baiklah, kau boleh pergi, kata Leon. Oke, lega. Daniel dan Owen menegakkan punggung mereka, menyadari bahwa mereka benar-benar basah kuyup oleh keringat. Tuan Wolf, cucu-cucu kami telah menyinggung Anda sebelumnya. Mohon ampun dan jangan ganggu mereka juga, gumam mereka dengan hati-hati. Meskipun Leon sudah menyelamatkan Daniel dan Owen, Tim dan William adalah orang-orang yang memulai konflik, jadi tidak ada yang tahu apakah Leon akan bersedia membiarkan mereka pergi. Membiarkan mereka pergi. Tidak mungkin. Mereka berdua menyerang wanita dan temanku. Mereka tidak bisa dimaafkan, kata Leon dingin. Iris selalu menjadi orang terpenting baginya dan fakta bahwa Tim dan William menyerangnya membuat Leon marah. Dia mungkin setuju untuk membiarkan Daniel dan Owen pergi, tetapi dia tidak bermaksud untuk menyelamatkan Tim dan William. Tolong jangan, Tuan Wolf, kami salah. Tolong ampuni kami. Ketakutan, Tim dan William mulai memohon belas kasihan. Tuan Wolf, mohon ampun dan biarkan mereka pergi. Kami akan menebus kesalahan kami, pinta Daniel dan Owen. Oh, begitukah? Mari kita lihat bagaimana kau akan menebusnya padaku, kata Leon, sebelum menatap Ruth dengan tajam agar dia membiarkan Tim dan William pergi. Dasar kalian bajingan, patahkan salah satu tangan kalian sebagai permintaan maaf kepada Tuan Wolf dan teman-temannya. Perintah Daniel dan Owen, mereka tahu bahwa apapun akan lebih baik daripada membiarkan Leon menghukum Tim dan William sendiri. Iya, Tim dan William langsung menyadari apa yang dipikirkan kakek mereka dan menggertakkan gigi, sebelum mematahkan lengan mereka dan berlutut di hadapan Leon, Iris, dan Ruth. Tuan Wolf, Nona-nona, kami telah bersikap sombong dan menyinggung kalian semua. Mohon maafkan kami, kata mereka dengan tulus. Baiklah, bangun, puas, raut wajah Leon yang muram pun mereda. Terima kasih, Tuan Serigala, dengan gembira, keduanya berdiri lega, atas pengampunanmu, Tuan Serigala. Jika sudah selesai, kami pamit dulu. Baik Daniel maupun Owen bersyukur atas pengampunan Leon. Tentu, Leon mengangguk. Dengan itu, keluarga Geoffrey, keluarga Durkan, dan semua orang yang berkumpul untuk drama itu pergi. Tak lama setelah kejadian itu, nama Leon menyebar ke seluruh Sackov City dan tidak ada seorang pun yang berani bermimpi mengambil harta karunnya. Bab 1202. Pada hari-hari berikutnya, Leon memasuki fase pemulihan setelah meminum pil naga dan tetap berada di kamarnya untuk beristirahat, sambil meluangkan waktu untuk mempelajari cermin penguasa. Setelah memeriksa semua catatan yang ditinggalkan leluhurnya, dia segera menyimpulkan bahwa cermin penguasa adalah alat pertahanan. Pengguna dapat menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya untuk menjaga hati mereka terhadap serangan seseorang yang tingkatnya satu tingkat lebih tinggi daripada pengguna, bahkan saat menghadapi serangan dari seseorang yang beberapa tingkat lebih tinggi, kerusakannya akan diminimalkan hingga tingkat tertentu. Seperti baju besi ajaib yang terlihat di film-film, itu akan menjadi alat yang ampuh dan Leon diliputi kegembiraan. Satu-satunya kekurangannya adalah cermin kedaulatan hanya merupakan alat pertahanan dan tidak mempunyai kekuatan menyerang, selain itu, ukurannya hanya sebesar telapak tangan manusia, jadi ia hanya dapat melindungi jantung dari kerusakan, tidak melindungi bagian tubuh lainnya. Meski begitu, Leon sangat gembira karena tidak ada yang lebih penting daripada tetap hidup dan kepemilikan cermin kedaulatan berarti dia memiliki alat lain yang dapat digunakan saat dia berada dalam bahaya. Setelah pulih, ia melanjutkan perjalanan ke cabang Wolf Enterprises bersama Iris dan Ruth. Wolf Enterprises dulunya adalah Wright Enterprises dan sebagai rasa terima kasih kepada keluarga Wright, Leon mengumpulkan dana sebesar $287 juta sebelum menyerahkannya kepada keluarga Wright melalui Quinton. Selain itu, Wright Enterprises menjadi pemasok bahan baku bagi Elegante Group, tetapi kualitas bahan bakunya kurang memuaskan. Tentu saja,
Hal itu bukan masalah besar bagi Leon karena ia memiliki pengalaman dalam meningkatkan kualitas bahan baku di masa lalu. Dia mengulangi apa yang dia lakukan sebelumnya dan menyelesaikan krisis hanya dalam 2 hari. Sementara itu, badai sedang berkumpul di Springfield City sementara dia sibuk dengan urusan perusahaannya. Di luar Field Mansion, Walter, Denzel, dan Theodore sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa Sean dan Lilith akan kembali mengunjungi mereka. Mereka memimpin para tetua dan seluruh anggota Field lainnya untuk menunggu di luar mansion dan menyambut kedatangan Sean dan Lilith. Tak lama kemudian, 2 mobil mewah melaju ke arah mereka dan berhenti tepat di depan Walter. Pintu mobil terbuka dan seorang wanita cantik melangkah keluar, diikuti oleh seorang pria berwajah anggun berusia 30-an. Mereka adalah putra kedua dari keluarga Laput, Sean, dan kakak perempuan Theodore, Lilith. Begitu mereka keluar dari kendaraan, 2 pria setengah baya dan seorang pria tua berpakaian abu-abu mengikuti jejak mereka. Ketiganya memiliki kehadiran yang sangat kuat dan merupakan pengawal Sean dan Lilith. Kakek, ayah, kami datang untuk mengunjungi kalian. Lilith berjalan mendekat untuk menyapa keluarganya. Bagus, akhirnya kita bersatu kembali setelah penantian yang begitu lama, kata Denzel. Ayah, apa yang terjadi dengan kaki Theodore? Ekspresi Lilith menjadi gelap ketika dia melihat Theodore di kursi roda. Kita tidak boleh bicara di sini, Lilith. Ayo masuk, kata Walter, sebelum menuntun mereka masuk ke dalam rumah besar itu. Bab 1203. Mereka tiba di ruang tamu dan yang lainnya pergi, meninggalkan Walter, Denzel, Theodore, Lilith, dan Sean untuk berbicara. Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi dengan Field? Tanya Lilith. Ketika Denzel meneleponnya beberapa hari yang lalu, dia hanya menyebutkan bahwa keluarga Field sedang dalam masalah besar dan sangat membutuhkan bantuan keluarga Laput, tetapi dia tidak melakukan apapun secara terperinci. Baiklah, Walter melanjutkan menjelaskan semua yang terjadi antara Field dan Leon. Apa, jadi maksudmu Leon Wolf, yang usianya hampir sama dengan Theodore, telah mencapai Advance Overlord State? Bagaimana mungkin? Lilith terguncang. Sebagai putri sulung Denzel, dia sangat memahami struktur kekuasaan kota Springfield dan belum pernah terdengar bahwa seseorang seusia Leon bisa mencapai negara penguasa. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Sean, yang duduk di sebelahnya, tercengang saat mengetahui ada seorang jenius seperti itu di kota kecil seperti kota Springfield. Ya, benar. Bahkan jika dia tidak berada di tingkat penguasa tertinggi, dia tidak jauh dari sana. Walter mengangguk. Setelah berhadapan langsung dengan Leon beberapa waktu lalu, Walter merasakan bahwa Leon hanya berada di tahap penguasa tingkat menengah dan hampir mencapai tahap penguasa tingkat lanjut. Lilith, dialah yang mematahkan kakiku. Kau harus membalaskan dendamku. Theodore mengeluh dengan kebencian di matanya. Theodore, jangan khawatir. Kau adikku dan aku akan mencari keadilan untukmu, kata Lilith, sebelum menoleh ke arah Sean dengan memohon. Sayang, bocah nakal itu telah membuat kekacauan dan menimbulkan masalah bagi keluargaku. Kau harus menyingkirkannya. Lilith, bukannya aku tidak mau membantu, tapi keluarga Laput termasuk wilayah Solum, dan kalau aku ikut campur dalam urusan di kota Springfield, Dragon Corps akan menghukum keluargaku karenanya. Sean mengerutkan kening dengan ragu. Meskipun Leon hampir mencapai Advance Overlord State dan tidak memiliki saingan di Springfield City, ia tidak dianggap istimewa bagi keluarga seperti Laputs dan mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, ada hukum yang berlaku dan Sean tahu lebih baik daripada menyerang Leon karena takut pada Dragon Corps. Dia baru saja menggantikan kakak laki-lakinya untuk menjadi pewaris keluarganya dan jika dia terlibat masalah dengan Dragon Corps saat ini, dia mungkin akan dilucuti gelarnya, seperti yang dilakukan kakaknya. Bab 1204. Walter meramalkan bahwa Sean akan enggan membantu dan tidak terkejut sama sekali. Sean, aku mengerti kekhawatiranmu tentang Dragon Corps, tapi bagaimana jika Leon memiliki metode di kelas Advance Power atau di atasnya? Walter berkata dengan nada datar. Apa, Leon menguasai metode di kelas kekuatan lanjutan atau di atasnya? Serius, Sean terkejut dan berdiri.
Benar, Leon Wolf memulai sebagai anak yatim piatu yang tidak penting dan berhasil mencapai Intermediate Overlord State dalam beberapa bulan. Kalau aku tidak salah, dia pasti berlatih dengan metode yang termasuk dalam kelas Advanced Power, atau bahkan kelas Ultimate Power, kata Walter dengan wajah datar. Pertumbuhan Leon yang tiba-tiba terlalu abnormal dan Walter mulai menyadari hal yang sama seperti yang disadari George, selain sangat berbakat, Leon pasti berlatih dengan metode yang kuat yang termasuk dalam kelas kekuatan lanjutan, kelas kekuatan tertinggi, atau bahkan kelas absolut. Metode kekuatan tingkat lanjut, metode kekuatan tertinggi, hebat, itu menyelamatkanku dari kesulitan mencarinya. Sean tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Meskipun ia juga berlatih dengan metode kekuatan, keluarga Lapwood bukanlah satu-satunya keluarga berpengaruh di Solum County dan hanya memiliki metode di kelas kekuatan dasar. Jika dia dapat memperoleh metode yang termasuk dalam kelas kekuatan lanjutan atau kekuatan tertinggi, itu akan memperkuat kekuatan Lapwoods dan memungkinkan mereka naik ke status yang lebih tinggi lagi, jadi Sean sangat gembira. Anggap saja sudah selesai, kakek. Jangan khawatir. Keluarga Lapwood akan menyingkirkan Leon Wolf ini untukmu dengan cara apapun. Janji Sean. Meskipun mencampuri urusan internal kota Springfield mungkin akan membuat Dragon Corps waspada, selama mereka bertindak hati-hati dan tidak membunuh orang lain, Dragon Corps hanya akan menghukum mereka dengan beberapa bulan penjara, yang merupakan harga kecil yang harus dibayar untuk metode di kelas kekuatan lanjutan atau di atasnya. Hebat sekali. Walter sangat gembira karena dia tahu betul betapa kuatnya suku Lapwood dan merasa yakin bahwa Sean setuju untuk membantu. Sean, Leon hampir mencapai tingkat penguasa tertinggi. Kau datang ke sini terburu-buru dan tidak mempersiapkan diri untuk ini. Apa kau yakin bisa menjaganya? Tanya Theodore. Berdasarkan pengetahuannya, Sean hanya berada di puncak keadaan tertinggi, yang mana sangat jauh dari kekuatan luar biasa Leon. Jadi mustahil bagi Sean untuk melenyapkan Leon sendirian. Jangan khawatir, Theodore. Aku membawa 3 seniman bela diri terbaik di keluarga kita bersamaku. Dari mereka bertiga, 2 berada di tingkat penguasa tertinggi dan 1 berada di tingkat penguasa tertinggi. Akan mudah untuk menyingkirkan 1 orang. Kata Sean dengan bangga. Apa? 2 di tingkat penguasa tertinggi dan 1 di tingkat penguasa tertinggi. Seperti yang diharapkan dari Lapwood. Walter, Denzel, dan Theodore terkesiap kegirangan. Bab 1205. Mereka semua tahu bahwa Leon hanya berada di tingkat penguasa tingkat menengah dan pengawal Sean manapun dapat mengalahkannya dengan mudah. Leon akan hancur bahkan sebelum ia dapat menyadari apa yang terjadi karena Sean membawa serta 2 orang seniman bela diri yang berada di tingkat penguasa tingkat lanjut dan 1 orang yang berada di tingkat penguasa puncak. Kakek, di mana bocah Leon itu? Ayo kita temui dia sekarang. Sean bertanya dengan tergesa-gesa, sangat ingin melenyapkan Leon untuk mencuri metode kekuatannya. Tidak usah terburu-buru, Sean. Dia pergi ke Sackov City dan tidak kembali. Kita akan mengurusnya begitu dia kembali. Walter menjelaskan. Sejak dia dikalahkan oleh Leon, dia mengirim anak buahnya untuk mengawasi keluarga Yang dan Leon. Jadi dia tahu tentang perjalanan Leon ke Sackov City. Davian membuka wadah itu dan mendesah, masih panas waktu aku membelinya, tapi sekarang sudah dingin. Kamu akhir-akhir ini mengalami masalah perut. Kalau terus begini, tidak apa-apa, kamu bisa pergi sekarang, sela Gilbert, bersandar di kursi dan menutup matanya. Davian ragu untuk bicara, dan akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu Gilbert marah pada istrinya, tetapi tidak ada yang tahu alasannya. Mereka sudah seperti ini sejak mereka kembali dari Atadale, dan bahkan Kelvin, yang menemani mereka, tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Davian menyodorkan makanan itu ke arah Gilbert dan berkata, Tuan Cooper, silakan makan selagi masih hangat. Saya akan pergi sekarang. Gilbert mengangguk tanpa membuka matanya. Davian meliriknya sekali lagi sebelum pergi, merasa sedikit sedih di dalam hatinya. Setelah meninggalkan gedung GK, Davian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirim pesan kepada Kisah. Sementara itu, Kisah sedang memegang salinan dokumen dan merenungkan langkah selanjutnya. Tepat saat itu, dia mendengar teleponnya bergetar dan segera meraihnya. Pesannya berbunyi,
Bapak Cooper akhir-akhir ini sering sakit perut. Mungkin Anda bisa berbicara dengannya atau melakukan sesuatu untuk meyakinkannya agar pulang. Di luar sangat dingin dan dia tidak makan dengan benar. Kisah membaca pesan itu dengan perasaan khawatir. Ia segera memasukkan dokumen itu ke dalam tasnya, berganti pakaian baru, dan menuju ke dapur. Ia memasak sup lezat dan beberapa hidangan kecil lalu mengemasnya dalam wadah termal. Saat dia tiba di gedung GK, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 1 dini hari. Dia duduk di mobilnya dan menatap ke arah kantor CEO yang masih terang benderang. Ketika pertama kali melihat pesan Davian, dia sangat ingin bertemu Gilbert dan bergegas menghampirinya secepat yang dia bisa. Namun sekarang setelah dia di sini, dia ragu-ragu. Gilbert bersikap jauh dengannya akhir-akhir ini, dan dia tidak yakin apakah Gilbert akan marah jika dia muncul tanpa pemberitahuan. Setelah ragu-ragu beberapa menit, dia keluar dari mobil. Dia membawa makanan untuknya, dan dia tidak ingin makanannya terbuang sia-sia. Kisah tiba di kantor CEO dan mengetuk pintu. Suara Gilbert terdengar dari dalam. "Bukankah aku sudah menyuruhmu pulang? Apa? Kau memutuskan untuk tinggal di sini bersamaku?" Kisah menggigit bibirnya dan mendorong pintu hingga terbuka. Gilbert membuka matanya sedikit, dan alisnya yang indah berkerut dalam, meskipun ada sedikit ekspresi terkejut dalam tatapannya. "Siapa yang menyuruhmu datang?" tanyanya, suaranya bahkan lebih dingin daripada malam musim dingin di luar. Kisah tersenyum lebar. "Aku merindukanmu, jadi aku datang untuk menemuimu." Bab 1206. Sementara itu, di Sear Mansion, Cynthia memerintahkan pengawalnya untuk memindahkan kotak-kotak ramuan langka ke ruang penyimpanan. Leon meneleponnya sehari sebelumnya, memberitahu bahwa ia memperoleh teratai salju dan meminta bantuannya untuk menyiapkan beberapa bahan lain yang dibutuhkan untuk pil energi murni tingkat lanjut. Dia telah mempersiapkan segalanya seperti yang dimintanya sehingga dia dapat melanjutkan membuat pil energi murni tingkat lanjut segera setelah dia kembali, sebelum menggunakannya untuk berdamai dengan keluarga Sear. "Leon, kapan kau akan kembali? Aku merindukanmu," gumamnya dalam hati. Leon mengatakan kepadanya bahwa dia perlu tinggal di Sackov City selama 2 hari lagi untuk menangani urusan perusahaannya, tetapi dia tidak sabar untuk menemuinya lagi, berharap agar dia turun dari langit dan muncul di hadapan matanya seperti sebelumnya. Bam! Tepat saat dia asyik dengan fantasinya, dia mendengar suara pertengkaran dan perkelahian di luar pintu. Tak lama kemudian, beberapa anggota keluarga Sears, para penjaga terlempar ke hadapannya. Walter dan Sean memimpin sekelompok orang dan melangkah memasuki rumah besar itu dengan bangga. "Apa yang terjadi?" Cynthia yang terkejut, bergegas menuju gerbang bersama beberapa penjaga lainnya. Para Sear yang lain juga waspada dengan suara-suara itu. Benedict dan para tetua lainnya menuntun anggota keluarga lainnya menuju gerbang dan ketika Benedict melihat siapa yang ada di gerbang, dia menjadi marah. "Itu kau. Kenapa kau menerobos masuk ke rumah besar kami, Walter?" Keluarga Field selalu menjadi pesaing keluarga Sears dan Benedict tidak akan bersikap baik saat Walter membawa keluarganya ke properti keluarga Sears. "Jangan terlalu bersemangat, Benedict. Kami datang ke sini untuk melamar keluargamu. Para pengawalmu tidak mengizinkan kami masuk, jadi kami tidak punya pilihan selain memberi mereka pelajaran," kata Walter. "Lamaran pernikahan? Apa?" Benedictus dan para penatua lainnya semuanya terkejut. "Cucu saya, Theodore, selalu menyukai Cynthia dan kami di sini untuk mengusulkan agar kami menikahkan mereka berdua," jelas Walter. Semua gunting langsung membeku karena terkejut. "Apa? Tidak mungkin. Mimpi saja," teriak Cynthia histeris. Walter mengabaikan Cynthia dan menatap Benedict. "Benedict, menikah itu tidak bisa dihindari. Keluarga Field dan Sears punya perbedaan, tapi begitu kita bersatu melalui pernikahan ini, kita bisa melupakan itu dan menjadi sekutu. Bagaimana menurutmu?" "Tidak mungkin." Benedict pulih dari keterkejutannya dan mencibir. "Walter, keluarga Sears tidak akan pernah setuju dengan ini. Menyerahlah." Bab 1207. "Benedict, terima saja tawaran itu selagi aku masih bersikap baik. Kami sudah siap dan keluarga Sears akan menyetujui pernikahan itu, dengan cara apapun." Ekspresi Walter berubah muram. Ia sabar,
Tetapi karena Benedict dan Cynthia bertekad untuk menolak mereka, ia melihat tidak ada gunanya bersikap sopan. Menurutmu, Field punya kemampuan untuk memerintah kita? Lucu sekali. Aku peringatkan kau, Walter. Ini wilayah kita, bukan taman bermainmu. Kalau kau tahu apa yang terbaik untuk rakyatmu, kalian semua harus pergi sekarang juga, atau ini perang. Benedict mencibir. Keluarga Field dan keluarga Sear memiliki kekuasaan yang setara dan Benedict tidak tahu apa yang membuat Walter berani mengancam mereka agar menikahkan Cynthia dengan Theodore. Haha, Walter tertawa terbahak-bahak dan langsung ke inti persoalan. Perkenalkan cucu menantuku, Sean Lapwood. Dia putra kedua keluarga Lapwood dari Solum County. Keluarga Field mungkin tidak bisa menghadapimu, tetapi keluarga Lapwood bisa menghancurkanmu dengan mudah. Walter menunjuk ke arah Sean dan berbalik menatap keluarga Sear dengan pandangan menghina. Apa? Putra kedua keluarga Lapwood dari Solum County. Para Sear terkejut dan semuanya menoleh untuk saling berpandangan, sambil ternganga. Mereka semua mendengar bahwa putri sulung Denzel menikah dengan keluarga di Solum County, tetapi mereka tidak pernah menduga ada keluarga di luar Springfield City yang akan mencampuri urusan internal mereka. Tuan Lapwood, apakah Anda yakin ingin membantu Field? Benedict melotot ke arah Sean, hatinya hancur. Meskipun keluarga Sear merupakan anggota salah satu dari 4 keluarga besar di kota Springfield, keluarga Lapwood jauh lebih kuat dalam pengaruh dan kekuatan. Tentu saja, jika kalian tahu apa yang terbaik untuk diri kalian sendiri, kalian akan setuju untuk menikahkan Cynthia dengan Theodore. Dengan begitu, kita semua menang. Jika menolak, kalian akan menderita, kata Sean dengan bangga. Karena dia sudah memutuskan untuk melenyapkan Leon dari Padang, membantu mereka menghadapi musuh lain sepertinya bukan masalah besar. Tuan Lapwood, Anda tidak akan berani. Ini adalah kota Springfield. Jika Lapwood ikut campur dalam konflik internal kita, Anda akan dihukum oleh Dragon Corps. Benedictus meraung. Jangan coba-coba menakut-nakutiku dengan Dragon Corps. Aku tidak semudah itu diancam. Ini kesempatan terakhirmu, apakah kau setuju dengan pernikahan ini atau tidak? Tanya Sean dengan nada menuntut. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah menyetujuinya. Benedictus berkata dengan tekad. Bab 1208. Baiklah, kau yang meminta ini. Jika kau ingin berkelahi, itu yang akan kau dapatkan. Melihat betapa keras kepala Benedict, Sean mencibir dan memerintahkan salah satu pengawal Lapwoods. Solomon, beri pelajaran pada bajingan tua ini. Pukuli dia sampai dia berkata ya. Ya, seorang pria setengah baya yang tampak agung melangkah maju, ambillah ini, orang tua. Solomon membangkitkan energi aslinya dan melesat ke arah Benedictus. Negara penguasa tingkat lanjut. Ekspresi Benedict menjadi gelap saat menghadapi gelombang energi yang sangat kuat yang mendesak ke arahnya. Karena tidak berani diam, ia segera mundur dari serangan Solomon. Akan tetapi, Solomon jauh lebih unggul dalam hal kecepatan dan kekuatan. Benedict hanya berhasil menghindari beberapa serangan dan segera berada dalam bahaya. Saudaraku, mari kami bantu. Seniman bela diri lain di tahap penguasa awal, Thomas Sear, bersama beberapa tetua Sear melompat ke udara untuk menyerang Solomon. Sekelompok sampah. Tahu diri, Solomon mencibir dengan nada menghina. Sebagai seorang seniman bela diri di tingkat penguasa tingkat lanjut, ia dapat dengan mudah menang bahkan ketika ia berhadapan dengan 3 seniman bela diri di tingkat penguasa tingkat menengah. Tak perlu dikatakan, ia hampir tidak terancam oleh sekelompok seniman bela diri di tingkat penguasa tingkat menengah, 1 seniman bela diri di tingkat penguasa tingkat awal, dan beberapa semi-penguasa. Dia menyerbu ke depan, mengerahkan lebih banyak kekuatan di tinjunya saat dia melontarkan dirinya ke arah Benedict dan yang lainnya. Bam! Dalam sekejap mata, Benedict dan yang lainnya terlempar ke kejauhan dengan darah muncrat dari mulut mereka. Sungguh mengesankan. Seperti yang diharapkan dari seseorang di negara penguasa tingkat lanjut. Keluarga Field terkesiap karena takjub saat melihat bagaimana Solomon mengalahkan Benedict dan yang lainnya dengan mudah. Kakek, kau baik-baik saja. Cynthia memucat dan bergegas membantu Benedict berdiri. Aku baik-baik saja, dia mengangguk dengan ekspresi pucat di wajahnya. Dan para tetua lainnya, karena dia berada di tahap penguasa menengah, dia tidak terluka parah.
tetapi tidak seberuntung itu. Mereka semua menderita luka dalam yang parah dan hampir tidak bisa berdiri dari tanah. Tepat saat itu, Walter melangkah maju dan berkata, "Beradaptasilah dengan kenyataan baru, Benedict. Apakah kamu siap menerima lamaran pernikahan sekarang?" Walter mencibir. Bab 1209. Tidak mungkin. Aku tidak akan menyetujuinya bahkan jika itu berarti kematianku. Benedictus menggerutu. Dia tahu bahwa Theodore adalah seorang tukang selingkuh yang terkenal di Springfield City dan sejak Leon menghancurkan kakinya, dia jadi tidak bisa berguna sama sekali. Dengan mempertimbangkan hal itu, Benedict tidak akan pernah setuju untuk menikahkan cucunya dengan pria seperti itu. Dengan adanya Dragon Corps yang menjaga ketertiban, keluarga Laput tidak akan berani berbuat apapun kepada mereka selama dia menolak lamaran itu sampai akhir. Betapa keras kepala. Kau yang meminta ini. Sean marah dan memerintahkan, "Solomon, hancurkan dia dan ajari dia bagaimana rasanya menyeberangi Laput." Ya, Solomon kembali menyalakan energi sejatinya dan melangkah ke arah Benedictus. "Cukup, Laput. Kalau kau berani membunuh kakekku, Dragon Corps akan memenggal kepalamu." Cynthia yang ketakutan berdiri di hadapan Benedict untuk melindunginya. "Aku tahu itu, tapi aku tidak berniat membunuh siapapun," kata Sean santai. Keluarga Sear menghela napas lega, tetapi apa yang dikatakan Sean selanjutnya membuat mereka merinding. "Cynthia Sear, ini kesempatan terakhirmu. Jika kau menolak menikahi Theodore, aku akan menghancurkan kekuatan semua keturunan langsung dalam keluargamu, sebelum mematahkan semua anggota tubuh mereka agar mereka kesakitan. Selama aku tidak membunuh siapapun, cabang Dragon Corps di Springfield City tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku," kata Sean dingin. "Apa, Cynthia?" Benedict dan Sear lainnya membeku karena terkejut, karena mereka tahu bahwa Sean benar. Konflik sering terjadi di antara seniman bela diri dan satu-satunya hal yang dapat menyebabkan Korps Naga bertindak adalah jika ada yang meninggal. Jika Sean mengendalikan bawahannya dan mencegah mereka membunuh, bahkan jika Dragon Corps ikut campur, para Laput yang terlibat hanya akan dikurung selama beberapa hari, yang tentu saja bukan harga yang mahal untuk dibayar. "Kau tidak akan berani, Laput. Jika kau melakukan itu, Leon akan membunuhmu," Cynthia meraung. Di saat kritis seperti itu, yang bisa ia pikirkan hanyalah Leon. Ia sangat berharap Leon muncul di hadapannya dan menyelamatkan keluarga Sears. "Leon." Sean sedikit terkejut karena dia tidak tahu bagaimana Leon ada hubungannya dengan ini. Theodore mendorong kursi rodanya ke depan dengan ekspresi muram di wajahnya sambil menggertakkan giginya. "Cynthia, kenapa kamu masih membicarakan Leon sampai sekarang? Jadi kamu belum melupakannya?" Leon adalah musuh bebuyutannya dan kebenciannya mencapai puncaknya setelah Leon menghancurkan kakinya, namun wanita yang dicintainya itu sepenuhnya mengabdi pada Leon. Bahkan ketika Leon kembali ke pelukan Iris, Cynthia tidak melupakannya dan masih berharap agar dia kembali ke Sears. Kalau saja dia tahu Leon dan Cynthia sudah berdamai secara pribadi, dia pasti akan meledak marah saat itu juga. Bab 1210. Memangnya kenapa kalau aku masih mencintainya? Theodore, kalau kau menolak untuk mundur, Leon akan membalaskan dendam kita dan menghancurkan kalian semua, kata Cynthia dingin. Setelah pertarungan antara Leon dan Harold, Cynthia mendengar bahwa Leon telah mencapai Advance Overlord State. Meskipun ada satu seniman bela diri yang setingkat dengan Leon di pihak Laputs, seorang pria yang seberani dan secemerlang Leon akan memiliki kesempatan melawan mereka. "Menghancurkan kita, seperti dia bisa, hahaha." Theodore tertawa terbahak-bahak. "Apa yang kau tertawakan, Theodore Field?" Ekspresi Cynthia menjadi gelap. "Aku tertawa melihat betapa naifnya dirimu. Cynthia, saudara iparku membawa 3 pengawal. 2 di antaranya berada di tingkat penguasa tertinggi dan yang terakhir berada di tingkat penguasa tertinggi. Jika Leon menunjukkan wajahnya di sini, kami akan menghancurkannya." Theodore mencibir dengan puas. "Apa?" Para Sear tercengang. Mereka semua mengira bahwa Solomon adalah satu-satunya seniman bela diri yang dibawa Field dan tidak menyangka Sean memiliki 2 seniman bela diri di tingkat Maharaja tingkat lanjut dan seorang pria lain di tingkat Maharaja puncak bersamanya. Kehadiran kelompok yang kuat seperti itu mengguncang mereka sampai ke akar-akarnya.
Sudah berakhir. Leon akan mati saat dia kembali dari Sakov City, Cynthia berkata dengan serius, merasa seperti tersambar petir. Leon dan Phil telah lama menjadi musuh dan salah satu dari mereka hanya akan bertahan hidup jika yang lain mati. Jika Phil hanya memiliki satu orang seniman bela diri di tingkat Overlord lanjutan bersama mereka, mereka mungkin tidak akan dapat melukai Leon, namun, dengan trio yang kuat seperti itu, Leon akan hancur dalam hitungan detik dan kematiannya tidak dapat dihindari. Cynthia, cukup dengan basa-basinya. Aku sudah kehabisan kesabaran. Sekali lagi, apakah kamu akan menikah dengan Theodore atau tidak? Sean mendesak dengan tidak sabar. Aku, Cynthia membuka mulutnya untuk menolak, tetapi kata-katanya tidak keluar. Dia tahu betul bahwa penolakannya akan berarti penderitaan keluarganya dan kematian satu-satunya pria. Dia pernah mencintai. Itu adalah harga yang terlalu tinggi untuk dibayar demi kebahagiaannya dan dia merasa hancur. Kehilangan kesabarannya karena tidak ada tanggapan, Sean memerintahkan, Solomon, lakukan. Hancurkan mereka. Ya, kata Solomon, sebelum melangkah ke arah Benedict dengan energi yang sangat kuat terkumpul di tangannya. Tunggu sebentar, Cynthia memucat dan menggertakkan giginya. Ekspresi tekad muncul di wajahnya dan dia berkata, aku akan menyetujuinya.